Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Dedi ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, Oke, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya buat video reaction dari pertemuan antara Habib Jafar dan kemudian beberapa teman-teman Kristen dalam podcast Habib Jafar. Lalu kemudian banyak muncul komentar-komentar yang ya ada yang bagus dan ada juga yang tidak bagus, tapi itu tidak menjadi masalah. Hari ini saya akan mereaction sebuah video juga dari tanggapan daripada pendeta Gilbert Lumaindo terkait dengan perkataan-perkataan yang ditulis oleh Deddy Corbuzier yang berkaitan dengan Natal tanggal 25 Desember dan kemudian ada beberapa hal yang kemudian diklarifikasi atau bukan diklarifikasi maksudnya, tapi diberikan penjelasan oleh pendeta Gilbert terkait dengan hal-hal itu. Dan mari kita akan menyaksikan bersama penjelasan daripada pendeta Gilbert Lumaindo. Mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier. Dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Dedi ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan, nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik, tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lu hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah. Anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus.
Ingat, Anda sudah menjadi mualaf. Nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu? Kok mau bikin sensasi-sensasi murahan? Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, ya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak. Masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Memang ada pelajaran-pelajaran, ada buku-buku tentang hal itu. Tetapi Mas Deddy juga harus tahu, pandangan-pandangan ini masih banyak pandangan-pandangan lain yang bisa saling menghargai. Kalau kita bisa saling menghargai, kenapa kita bisa saling menjatuhkan? Bukankah Anda mau meninggalkan iman Kristen? Kita juga nggak ribut, kita ucapkan selamat. Tetapi beribadahlah dengan sehat, dengan agama baru Anda. Nggak usahlah saling menjelekan. Boleh nggak sih kita bangun NKRI yang damai sejahtera? Nggak perlu nyinggung-nyinggung bahwa Natal itu hari raya pagan. Ya ada pandangan-pandangan yang bilang itu. Saya juga ngerti bacaan-bacaan murahan, bahkan bacaan-bacaan yang tidak bertanggung jawab yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma, lalu kemudian digoncang-goncang pohon korma. Ingat, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di Bethlehem itu cuman ada pohon jelai dan juga pohon atau tanaman atau ladang, itu ladang jelai dan ladang gandum. Makanya namanya Bethlehem, rumah roti. Tingginya 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di atas 800 meter di atas permukaan laut ada pohon korma, itu namanya pohon korma mujizat. Karena kita semua tahu pohon korma misalnya di Palestina, adanya di Jericho, lalu adanya di mana lagi, di Kuwait, di Dubai. Pokoknya negara-negara yang adanya di padang pasir, yang curah hujannya kurang, karena korma itu tidak bisa di curah hujan tinggi. Jadi kita sebagai umat Kristen, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, hanya mengingatkan, jangan di luar batas lah, khususnya public figure. Biarlah saudara kan punya follower cukup banyak. Mari kita saling mendamaikan satu sama lainnya. Bukankah kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kami juga? Kenapa kebahagiaan kami harus diusik-usik dengan sindiran-sindiran bahwa Natal ini hanya menghormati perayaan pagan? Marilah kita membangun masyarakat yang penuh damai sejahtera. Jadi videonya kira-kira seperti begitu, dan di dalam video itu Gilbert bilang bahwa Anda kan sudah menjadi mualaf, ngapain Anda masih membicarakan hal-hal yang ada di agama sebelumnya? Biarlah Anda membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Anda sekarang ini. Memang benar, dan saya juga salut bahwa Bang Deddy Corbuzier ini kan menjadi sosok yang sangat terkenal, juga seseorang yang suka memberikan motivasi juga kepada generasi muda, kepada masyarakat. Tapi juga dalam hal ini artinya Bang Deddy Bang Deddy bicaralah keyakinan yang sekarang ada
di mana Bang Deddy ada, jangan membicarakan keyakinan yang sebenarnya sudah ditinggalkan lalu dibicarakan. Dan tanggapan daripada Pendeta Gilbert saya pikir cukup jelas dan luar biasa. Tuhan memberkati Pak Gilbert, juga memberkati Bang Deddy. Tuhan memberkati. Shalom.